Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ahmad Yani Official, kembali lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan siapa cawapres pendamping Anies Baswedan. Kabarnya pasca menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air, Anies Baswedan segera akan mengumumkan siapa cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Dan informasi yang beredar kuat bahwa Anies Baswedan telah menentukan siapa cawapres yang akan mendampinginya, dan kabarnya mantan Panglima Gatot Nurmantio akan menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebagaimana yang saya kutip di media online kilat.com, saya bacakan beritanya. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio digadang-gadang akan menjadi cawapres Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Gatot Nurmantio disebut-sebut telah mendapatkan restu dari kedua petinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, digadang-gadangnya Gatot Nurmantio sebagai cawapres Anies dilaporkan telah membuat para elit Partai Demokrat senang. Gatot Nurmantio juga nilai memiliki visi misi yang sama dengan Anies Baswedan, yakni untuk memajukan hidup rakyat Indonesia. Menanggapi hal itu, ahli hukum tata negara Refli Harun ikut berkomentar. Ia kembali menyinggung kedua nama tokoh AY dan Yeni Wahid yang sempat diprediksi akan mendampingi Anies pada 2024. Pasalnya, apabila AY maju sebagai cawapres Anies, maka Partai Demokrat akan mendapat kutil efek secara ganda. AY memang menjadi sulit karena dia tidak disukai oleh kubu Nasdem. Walaupun kita harus paham tidak sukanya karena apa, kata Refli Harun. Tapi intinya Nasdem tidak begitu happy dengan AHY. Ya, ini mungkin menyangkut bahwa di antara partai politik ini juga bersaing untuk mendapati kutil efek dari pencalonan Anies Baswedan. Dan kalau misalnya Demokrat bisa mengajukan AHY, maka double. Sementara itu, Refli juga menyebut PKS hanya fokus pada pengamanan suara. PKS tidak akan terlalu mempersoalkan sosok mana yang akan didapuk sebagai cawapresnya Anies, dan akan ikut siap saja yang disetujui oleh para petinggi partai koalisi. Meski demikian, PKS akan lebih diuntungkan apabila cawapres Anies berasal dari luar koalisi perubahan. Dengan begitu, PKS akan mendapatkan posisi yang sama dalam pencalonan Anies Baswedan. Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi menilai sosok cawapres Anies tidak akan terlalu mempengaruhi suara. Menurutnya, figur capres lah yang paling penting. Pasalnya, publik akan lebih melihat siapa yang diusung sebagai capres dibandingkan cawapres. Terlepas dari itu semua, Refli Harun menilai Gatot Nurmantio sebagai sosok yang powerful, terutama terkait pengamanan suara. Kalau pengamanan suara, tentu Gatot akan jauh lebih powerful dibandingkan dengan katakanlah AHY, ujarnya. Bukan tanpa alasan, Gatot Nurmantio nilai masih memiliki rantai komando di institusi TNI. Terlebih, para TNI yang menjabat setelah Nurmantio tidak terlalu memiliki pengaruh. Kalau Gatot, paling tidak dia masih memiliki rantai komando karena Panglima setelah itu bisa dikatakan tidak memiliki pengaruh yang luar biasa, kutip kilat dari kanal YouTube Refli Harun. Mantan Komisaris PT Jasa Marga itu menegaskan institusi TNI sangat dibutuhkan untuk mencegah kecurangan dan keberpihakan lembaga-lembaga negara kepada calon tertentu. Refli berharap dengan majunya Gatot Nurmantio pada 2024 mendatang bisa membuat Pilpres lebih jujur dan adil. Ya, selama ini kita tahu bahwa memang sejumlah nama sempat mengemuka cukup kuat lah sebagai calon pendamping
Anies Baswedan, mulai dari nama Ketum DPP Partai Demokrat AHY, dan terakhir juga yang sempat mengemuka adalah mantan Putri Presiden RI Abdurrahman Wahid, yakni Yeni Wahid, juga mengemuka sebagai kandidat yang dinilai layak untuk mendampingi Anies. Namun informasi beredar saat ini memang tim yang telah dibentuk oleh Anies, yakni tim 8 ini, kabarnya memang sudah mengerucutkan beberapa nama yang akan segera diumumkan oleh Anies pas menunaikan ibadah haji ini untuk cawapresnya. Dan mengutip dari Fajar.com, Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan setuju jika mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio didapuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Hal ini disampaikan kritikus Faisal Assegaf berdasarkan rumor yang beredar. Ia mengatakan sebagian besar elit dan simpatisan Demokrat setuju Anies Baswedan berpasangan dengan Nurmantio. Tentu AHY dan Pak SBY pun tergugah setuju Gatot cawapres. Tersiar kabar sebagian besar elit dan simpatisan Partai Demokrat sangat heavy bila Anies dan Gatot bersinergi maju Pilpres. Jika rumor itu benar, tentu sangat elok, ungkapnya. Pasalnya, Gatot merupakan tokoh kritik terhadap korupsi di Indonesia yang semakin menggila. Bersama Anies, keduanya akan membuat perubahan dengan visi dan misi untuk memajukan rakyat. Mengingat duet Anies semakin kencang disuarakan. Kedua tokoh punya visi dan tekad untuk memajukan rakyat, ujar dikutip Venus Woti dari Twitter pribadinya Sabtu. Lebih lanjut, Faisal berharap SBY dan AHY bersikap legowo untuk membiarkan Anies dan Gatot berpasangan karena rakyat pasti akan mengenang dan menghormatinya. Demi rakyat dan perubahan, tentu sikap legowo sangat diharapkan, terlebih AHY masih sangat muda dan punya peluang masa depan. Sikap tulus demi memenangkan aspirasi rakyat mesti dikedepankan. Dengan cara itu, SBY dan Demokrat akan dikenang dan dihormati rakyat. Semoga. Informasi yang beredar juga, sejumlah elit di internal partai koalisi pengusung Anies Baswedan juga tidak sepakat dengan langkah Anies Baswedan yang dinilai akan terburu-buru mengumumkan Gatot sebagai cawapresnya begitu, karena memang dua rival cawapres yang lain, Prabowo dan Ganjar, sejauh ini juga belum mengumumkan siapa cawapres pendampingnya di Pilpres 2024 ini. Dengan begitu masing-masing pihak ini kan akan bisa mengukur seperti apa kekuatan lawan politiknya ketika terlalu dini untuk mengumumkan cawapresnya di Pilpres 2024, sehingga lebih baik informasi yang beredar bahwa Anies menahan diri dan menunggu juga kapan daripada capres-capres lainnya ini untuk mengumumkan siapa-siapa cawapres pendampingnya di Pilpres 2024. Dan juga ketika Anies terlalu dini juga mengumumkan cawapresnya, tentu ini juga akan mudah menjadi serangan dari pihak lawan terhadap pasangan Anies dan Gatot jika memang betul-betul keduanya berpasangan di Pilpres 2024 ini. Ya. Memang kabar Anies akan memilih mantan Panglima TNI ini menjadi cawapresnya juga semakin mengemuka setelah adanya banyak dukungan yang berdatangan kepada Anies Baswedan, terutama dari para purnawirawan TNI Polri begitu yang mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mengutip salah satu media online begitu, Pilpres 2024 makin dekat. Beberapa nama capres pun terus digaungkan dan disorot oleh masyarakat termasuk Anies Baswedan. Sampai saat ini Anies Baswedan mengusung koalisi perubahan dan didukung salah satunya oleh Partai Keadilan Sejahtera.
Baru-baru ini Mardhani Alisera selaku Ketua DPP PKS buka suara soal FP3 yang mendukung Anies Baswedan. Seperti diketahui, FP3 adalah Forum Purnawirawan Perwira Tinggi TNI Polri untuk Perubahan. Hal ini menurut Mardhani Alisera akan menjadi satu titik jalan kemenangan buat calon presiden Anies Baswedan. Mardhani Alisera menyampaikan dalam unggahan Instagram terbarunya pada hari Sabtu 8 Juli 2023. Ia mengatakan bahwa dukungan ini berarti dalam kualitas dan kuantitas serta menjadi sumber inspirasi. Deretan purnawirawan perwira tinggi TNI dan Polri juga bakal mengusung pembangunan yang kokoh menurutnya. Bravo F3, bukan kaleng-kaleng. Kualitas dan kuantitas yang didukung bisa jadi sumber masukan dan inspirasi bagi Mas Anies untuk mengusung roadmap pembangunan yang kokoh dan stabil. Menurut Mardhani Alisera, berbagai pihak purnawirawan yang sangat tulus dan memberikan masukan berharga dan tajam. Para purnawirawan ini tulus dan berkapasitas. Saya pernah bertemu dan mendengar masukan yang berharga dan tajam dari mereka. Nah, kita tunggu beberapa hari ke depannya apakah memang betul-betul Anies Baswedan ini akan mengumumkan Gatot Nurmantio sebagai cawapres pasca menunaikan ibadah haji, ataukah memang akan ada dinamika politik lainnya yang berkembang. Bravo Ahmad Yani Official, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.